Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadarwati, mahasiswa program studi kebidanan alih akredit angkatan 10 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang diaperas atau ruam popok. Selamat sore, Ibu. Iya, perkenalkan Ibu, saya Bidan Kadarwati ya, yang jaga di Poliklinik sore hari ini. Mohon maaf Ibu, dengan siapa? Saya dengan Yovita. Ibu Yovita, ada keluhan apa ini kok ya? Gini ya Bu Bidan, saya itu punya bayi umur 5 bulan. Iya. Itu di bokongnya itu kemerah-merahan itu. Oh gitu, putranya ini nggak dibawa ya Bu ya? Oke. Nggih, jadi kalau ruam popok itu Bu namanya ya. Jadi Yun Sewu, ini saya memberikan pendidikan kesehatan ruam popok, bersedia ya Bu ya? Oke, baik, nanti saya mohon waktunya sebentar ya Bu ya. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang ruam popok. Nggih. Jadi ruam popok itu ya Bu ya, itu merupakan tanda merah-merah, itu biasanya gejalanya di area genitalia atau kemaluan ya Bu ya, area di bokong sampai selangkangan bayi. Itu biasanya memang pada anak-anak umur 4 sampai 15 bulan. Kalau putranya jenengan kan 5 bulan, ya memang sering seperti itu. Nah, ruam popok ini itu merupakan salah satu jenis bentuk peradangan kulit. Jadi salah satu jenis peradangan kulit nanti bisa juga penyebabnya jadi infeksi itu, begitu. Jadi kita harus menjaga kebersihan tangan. Ini saya ajarkan cara cuci tangan, enggak apa-apa ya Bu? Iya, mohon maaf, ini caranya bisa diikutin saya ya Bu ya. Ya, caranya dalam langkah ya Bu, yang bersihkan telapak tangan dulu yang pertama, kemudian membersihkan punggung tangan, kemudian tangan satunya, kemudian membersihkan sela-sela jari begini Bu. Ya, kemudian ruas-ruas jari, gerakan mengunci, kemudian area jempol melingkar begini dari atas ke bawah. Gini, kemudian ujung jari begini ya Bu ya. Ya, nanti sering-sering cuci tangan ya Bu ya, supaya kebersihan tangan kita terjaga. Jadi waktu merawat bayi itu bayinya tidak terkena infeksi. Gitu ya Bu ya. Jadi begitu. Kenapa kita harus jaga kebersihan tangan? Karena penyebab dari ruam popok itu tadi yang pertama itu karena tangan kita yang kotor, bukannya tapi kurang terjaga kebersihannya seperti itu. Terus penyebab yang lain itu karena bayi itu sering PAK. Kan beda dengan orang dewasa ya Bu ya. Bayi itu kan sering minum ASI, sering PAK jadinya. Jadi begitu. Kalau bayi sering PAK tapi tidak segera dibersihkan, tidak segera diganti popoknya, bisa menyebabkan ruam atau merah-merah tadi di sekitar popok itu. Kemudian penyebab yang lain itu dia karena minum konsumsi obat-obat antibiotik, atau mungkin minum dari ibu yang ASI, yang ibunya itu minum obat-obatan juga antibiotik. Karena antibiotik itu memang ada sekresi bahan kimianya ya Bu ya, masuk ke urin sehingga menyebabkan pipisnya itu lebih keras begitu ya, jadi menyebabkan ruam popok juga bisa begitu. Nah, tanda-tandanya apa kalau ruam popok? Tanda-tandanya yaitu tadi merah-merah di sekitar genitalia atau kemaluan, di sekitar bokongnya sampai di sekitar selangkangan begitu. Kemudian penata laksanaannya bagaimana Bu kalau sudah ruam popok? Jadi kalau sudah terkena ruam popok, yang pertama ya kita harus jaga kebersihan dulu, terutama nggih. Takutnya kalau kita merawat bayi yang ruam popok, tambah infeksi nanti kalau kita nggak jaga kebersihan. Kemudian yang kedua, kita harus menghindarkan penggunaan tisu basah. Nyon sewu tidak disarankan. Karena tisu basah itu mengandung alkohol ya Bu. Takutnya dia bahan kimia malah mengiritasi kulit bayi, karena kulit bayi itu masih sangat sensitif. Kemudian kalau sudah basah pipis gitu segera dikeringkan ya Bu ya, dibersihkan dengan air bersih, kemudian ditepuk-tepuk ya Bu ya, jangan dipakai kapas misalnya ya, kapas basah gitu ya, jangan di gini ya Bu ya gerakannya, jadi cuma ditepuk-tepuk begini aja supaya nggak mengiritasi kulitnya begitu. Kemudian dihindarkan popok penggunaan yang terlalu kencang karena takutnya dia jadi lembab ya Bu, nggak ada sirkulasi udaranya. Kemudian ini Bu, yang sering itu penggunaan diapers yang terlalu lama, misalnya lebih dari 3 jam, udah penuh, nggak diganti-ganti. Nah itu juga menyebabkan ruam popok.
Jadi harus sering diganti kalau menggunakan diapers ya Bu ya. Kemudian tidak disarankan menggunakan baby oil atau mungkin krim-krim yang lain. Karena takutnya nanti malah tambah mengiritasi kulitnya. Gitu. Kemudian pencegahannya bagaimana Ibu kalau misalnya supaya tidak terulang lagi kalau nanti misalnya udah sembuh, ya nanti kita bisa dicegah Ibu sebenarnya Bu. Jadi kita harus jaga bersihan, terus popoknya itu yang harus sering kita ganti, terus popoknya itu harus bersih dan kering seperti itu. Ya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu? Sudah jelas. ya, sudah jelas alhamdulillah. Jadi tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas kunjungannya ya Ibu ya. Mudah-mudahan cepat sehat kembali putranya begitu. Mohon maaf ya Bu ya kekurangannya. Ya, sama-sama. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan tentang diabetes, kemudian kita lakukan pendokumentasian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.